Guten Morgen kawan MK, welcome back to my channel. Today kita akan membuat nastar Taiwan. Tetap versi gluten free, non-dairy, dan sugar free. Untuk isian nanasnya sudah ada di bagian playlist saya dengan judul pineapple jam atau selai nanas. Sekarang kita langsung membuat nastarnya. Dalam wadah campur non-dairy butter, sweetener. Setelah itu kita haluskan juga kuning telur rebus yang kita campur dengan kuning telur. Setelah itu tuang ke dalam non-dairy butter dan sweetener tadi, lalu dimixer hingga putih. Kurang lebih sekitar 10 menit. After that, masukkan tepung maizena. Jangan lupa mengecilkan speed terlebih dahulu ya, supaya tepungnya tidak terbang. Setelah itu masukkan tepung talas. Lakukan dalam 2 tahap. Sedikit demi sedikit aduk dengan menggunakan tangan, tetapi jangan terlalu keras supaya tidak menjadi adonan yang bantat. Jika sudah seperti ini atau kalis, bulat-bulatkan adonan kulitnya sekitar 40 hingga 50 gram. Lalu isi dengan isian selai nanas yang sebelumnya sudah kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Dan cetak nastar Taiwan kita. Di sini saya menggunakan cetakan tekan, tetapi bisa juga menggunakan cetakan jenis lain yang kawan MK punya. Ini saya membuat nastar Taiwan dengan berat total sekitar 75 gram. Fungsi menambahkan kuning telur rebus pada adonan yaitu supaya adonan tidak melebar atau melebar. Ini terutama berguna untuk kawan MK yang jika membuat nastar masih suka melebar-melebar. Adonan nastar ini juga sangat lembut dan enak sekali. Untuk nastar ini tidak crispy ya atau keras, karena memang nastar itu aslinya tidak crispy. Di sini saya membuat 3 jenis, yaitu nastar original, green tea, dan red velvet. Untuk rasa-rasa ini bisa disesuaikan dengan selera kawan MK saja. Untuk isian selai nanasnya sudah saya buat 1 hari sebelumnya. Saya bulat-bulatkan dan saya masukkan dalam kulkas supaya lebih set atau lebih beku, sehingga tidak susah waktu mengisi ke dalam kulit nastar ini. Cetakan yang saya gunakan di sini ada 2 macam, yaitu yang berbentuk bulat dan berbentuk oval. Untuk yang berbentuk oval, adonan juga harus kita sesuaikan. Setelah kita bulatkan, lalu kita panjangkan atau kita lonjongkan supaya bisa dimasukkan ke dalam cetakannya. Jangan lupa taburi sedikit tepung pada cetakan supaya tidak susah waktu dikeluarkan. Untuk kawan MK yang mempunyai resep favorit yang ingin saya recook, bisa juga tinggalkan resep di kolom komentar atau DM melalui IG saya @melikuhlen. Begitupun yang sudah recook resep saya, bisa diupload dengan tagar recook melikuhlen di IG. Saya tunggu resep favorit kalian ya. Jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe channel saya ini agar makin berkembang dan saya makin bersemangat. Hidupkan lonceng notifikasi agar saat saya mengupload resep terbaru, kalian menerima pemberitahuan. Ini untuk yang
Rasa green tea saya tambahkan, matcha powder, dan tambahkan juga green tea pasta. Aduk-aduk hingga bercampur rata, uleni seperti ini. Setelah itu lakukan hal yang sama seperti yang versi originalnya, diisi dan kemudian dicetak. Dan yang ini dengan rasa red velvet, tambahkan pewarna merah dan juga pasta red velvet. Jika pasta red velvet kawan MK sudah berwarna merah, tidak perlu ditambahkan lagi pewarna merah. Karena pasta red velvet saya ini berwarna sedikit keunguan, jadi saya tambahkan sedikit pewarna merah. Setelah kulitnya bercampur dengan rata, isi seperti yang original dan green tea. Lakukan hal yang sama persis, lalu cetak dan tata pada loyang yang sudah dialas oleh parchment paper. Jangan lupa pada saat mulai membentuk dan mencetaknya, kita sudah mulai menghidupkan oven supaya saat sudah selesai satu loyang bisa kita mulai panggang kue kering ini. Untuk suhu dan lama pemanggangan harus disesuaikan dengan oven yang dipunyai oleh kawan MK. Kita harus mengenali masing-masing karakteristik oven kita. Beda oven biasanya beda merek, juga akan beda suhu dan lama pemanggangan. Kadang dengan satu oven dengan merek yang sama pun bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan pada nastar Taiwan yaitu tidak menggunakan olesan kuning telur lagi. Jadi nastar ini kita oven hingga matang. Jika sudah matang, keluarkan dari oven, pindahkan ke rak pendingin, tunggu hingga dingin, lalu kemas nastar Taiwan ini dalam toples atau kemas dalam mika satu persatu. Tara, inilah hasil nastar Taiwan. Cantik sekali bukan? Dan tampak rapi karena dikemas satu persatu. Untuk kawan MK, jangan lupa juga untuk saksikan resep saya lainnya yang tidak kalah menariknya. Happy baking, stay healthy dan kesyut. Bye-bye.